Lebih dari 1.600 personel gabungan polisi disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pihak pengadilan pun meminta agar massa simpatisan Rizik Syihab tidak berbondong-bondong datang ke ruang sidang dan membuat kerumunan. Persidangan perdana kali ini saudara mengagendakan pembacaan permohonan dari pihak pemohon yakni Rizik Syihab. Selain Rizik, kuasa hukum juga sudah mendaftarkan pra-peradilan untuk 4 tersangka lainnya untuk kasus kerumunan di Petamburan dengan berkas perkara yang terpisah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Aulia Faradina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Aulia. Aulia, untuk materi hukum apa yang diajukan oleh tim kuasa hukum Rizik Syihab dalam pra-peradilan? Sebelumnya kita tahu bahwa kuasa hukum dari Rizik Syihab mempertanyakan pasal 160 dan pasal 216 terkait dengan penghasutan. Iya, Juno, materi hukum yang dibawa oleh pihak kuasa hukum Rizik Syihab dalam kasus kerumunan Petamburan yang dibawa ke dalam persidangan pra-peradilan ini adalah mempertanyakan terkait dengan penetapan status tersangka Rizik Syihab yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak dalam sidang pra-peradilan ini, pihak dari kuasa hukum Rizik Syihab juga mempermasalahkan terkait dengan proses penangkapan dan juga penahanan yang dilakukan oleh polisian kepada Rizik Syihab. Karena menurut pihak kuasa hukum tadi sempat menyampaikan bahwa penggunaan pasal KUHP 160 KUHP dan juga 216 KUHP ini tidak tepat untuk disangkakan kepada Rizik Syihab. Begitu pula dengan penetapan tersangka. Mereka bertanya-tanya mengapa begitu cepat Rizik Syihab ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya Rizik Syihab ini ditetapkan sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan dan juga panggilan-panggilan pemeriksaan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Selain itu dari pihak kuasa hukum Rizik Syihab juga menginginkan penegakan hukum yang adil bagi ulama. Kita ketahui sebenarnya memang dalam kasus kerumunan Petamburan yang juga dihadiri oleh Rizik Syihab ini, polisi menemukan sejumlah unsur pidana selain juga pelanggaran protokol kesehatan. Polisi juga menemukan unsur pidana dari sisi adanya penghasutan dan juga pelanggaran undang-undang. Nah, dari situlah polisi ini menyimpulkan bahwa ada unsur pidana setelah dari serangkaian pemeriksaan, kemudian juga penyelidikan dan sejumlah pemeriksaan saksi yang sudah berlangsung di Polda Metro Jaya dari bulan November lalu. Karena kita ketahui sejumlah saksi ini sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya seperti misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian juga Wakil Gubernur dan pihak-pihak dari pemangku kepentingan di wilayah Jakarta Pusat tentunya, dan juga sejumlah orang-orang yang terlibat dan juga simpatisan dari Rizik Syihab yang ikut serta ataupun terlibat dalam acara kerumunan tersebut. Nah, oleh karena itulah disimpulkan dari pihak kepolisian bahwa Rizik Syihab ini melanggar pasal KUHP 160 dan juga 216 karena dianggap Rizik Syihab ini melakukan penghasutan dan juga mengajak simpatisannya untuk ikut serta dalam acara yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah yang sangat besar karena ini terlebih masih dalam pandemi COVID-19. Kemudian juga sebenarnya dari fungsi pra-peradilan ini sendiri nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim sah atau tidaknya proses penangkapan ataupun juga penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Rizik Syihab. Untuk di sidang pra-peradilan kali ini dari pihak pemohon Juno yang hadir adalah pihak kuasa hukum Rizik Syihab, ada Kamil Pasha, kemudian juga yang lain-lainnya. Sementara untuk Rizik Syihab hari ini tidak bisa hadir dalam sidang pra-peradilan karena menurut pihak kuasa hukum di hari yang sama ini Rizik Syihab harus menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya yang lain yakni Aziz Yanuar dan juga Sugito. Sementara untuk dari pihak termohon, maksud kami ini ada perwakilan dari pihak kepolisian karena kalau kami sekilas tadi dengar dari berkas permohonan yang dibacakan oleh pihak kuasa hukum Rizik Syihab, pihak tergugat di saat di sidang pra-peradilan kali ini adalah penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian ada juga Kapolda Metro Jaya dan tergugat ketiga ini adalah Kapolri. Untuk selengkapnya kami hadirkan pernyataan lengkap dari pengacara Rizik Syihab yakni Kamil Pasha berikut ini untuk Anda. Ya, termohon 1 itu dari penyidik, dari Subdit Kamnek dan juga Ditreskrimum ya. Ya, termohon 2 itu dari Kapolda dan termohon 3 Kapolri ya. Gitu. Ada poin macam-macam ya, tapi intinya itu
kami keberatan terhadap penetapan tersangka dari Habib Rizik Syihab, gitu ya. Oh tentu nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga. Gitu. Ya, kalau dari peraturan pengadilan, pihak pengadilan ini memiliki waktu maksimal 7 hari untuk menyelesaikan sidang pra-peradilan. Kalau hari ini memang jadwalnya pembacaan permohonan pra-peradilan, bisa saja untuk keesokan-keesokannya adalah agenda pemeriksaan saksi dan juga mendengarkan jawaban dari pihak termohon, kemudian juga akan mengarah kepada sesi tahapan kesimpulan sehingga nantinya di tahap akhir maksimal 7 hari ini majelis hakim akan menentukan apakah memang permohonan dari pihak Rizik Syihab ini akan diterima atau ditolak. Juno. Ya, saat ini Rizik Syihab diwakilkan oleh para kuasa hukumnya dan Rizik Syihab tengah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Dan lalu hingga saat ini bagaimana dengan pengamanan di lokasi sidang? Apakah banyak massa pendukung dari Rizik Syihab yang hadir ataupun juga ada rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sana, Aulia? Ya Juno, sejak pagi tadi kami pantau pengamanan di sini juga diberlakukan cukup ketat karena melibatkan aparat keamanan gabungan. Ada TNI, Polri, kemudian juga ada Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Tadi kami sempat mewawancarai Kapolres Metro Jakarta Pusat, yakni Kombes Budi Sartono, bahwa pihaknya hari ini dalam rangka mengamankan sidang pra-peradilan tersangka Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengerahkan sebanyak 1.500 personel aparat keamanan gabungan. Mereka ini sudah berjaga sejak pagi tadi dan kemudian juga mengerahkan sejumlah kendaraan taktis ini sebagai upaya berjaga-jaga apabila ada potensi kerumunan dalam jumlah banyak yang terdiri dari sejumlah simpatisan dari Rizik Syihab. Tapi kalau kami pantau hingga siang ini kondisinya juga masih kondusif baik itu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun juga di Jalan Raya Ampera tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berada. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas ini dilakukan secara situasional pengamanannya, polisi menyatakan tidak akan ada penutupan jalan tetapi memberlakukan penyekatan terbatas. Mengapa? Ini untuk memastikan bahwa nanti sidang ini akan berjalan dengan aman. Jadi bagi siapapun yang akan masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini jaga ketat, ditanyai apakah memang mempunyai kepentingan ataupun memang pihak yang berperkara di pengadilan. Jika memang tidak, maka mereka tidak akan diizinkan masuk. Begitu pula polisi ini juga berjaga apakah untuk berjaga-jaga apabila nanti ada kedatangan dari simpatisan Rizik Syihab baik yang menggunakan atribut simpatisan Rizik Syihab maupun juga tidak. Dan hingga saat ini tapi kondisi kami lihat masih kondusif. Juno, tidak ada kerumunan di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini sidang juga masih berlangsung dengan lancar. Juno. Situasi hingga saat ini kondusif di Jalan Raya Ampera dan pihak kepolisian telah mengantisipasi dengan mengerahkan 1.500 personel di depan Pengadilan Jakarta Selatan. Terima kasih rekan Aulia Faradina dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.